Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bruno Fernandes adalah 3 dari 8 nama yang akan hilang dari skuad tim nasional Portugal. Keterlibatan Juventus, Manchester United, dan Manchester City pada Liga Super Eropa akan menyebabkan Fernando Santos kehilangan 8 pemain utama akibat skorsing UEFA, termasuk Cristiano Ronaldo selain sejumlah pemain bintang lain di Liga Spanyol dan Liga Inggris. Ronaldo merupakan figur paling terkenal dari skuad Seleção, yang berpotensi dicoret karena terkena hukuman skorsing tak boleh mengikuti turnamen kelas dunia di bawah UEFA dan FIFA. Hal ini terjadi karena Juventus ikut serta sebagai salah satu dari 12 tim pendiri dalam pembentukan European Super League. Selain Juventus, Manchester United, dan Manchester City, 9 klub sepak bola lain yang menjadi pendiri dari Liga Pemberontak itu adalah Arsenal, Chelsea, dan Liverpool, serta Tottenham Hotspur. Kemudian Barcelona dan Real Madrid selain Inter dan AC Milan. 9 nama yang bisa hilang dari daftar susunan pemain Portugal akibat terkena skorsing UEFA adalah Cristiano Ronaldo dari Juventus, Bruno Fernandes, Manchester United, Bernardo Silva, Manchester City, João Felix, Atletico Madrid, João Cancelo, Manchester City, Ruben Dias, Manchester City, Cedric Soares, Arsenal, Diogo Jota, Liverpool, Francisco Trincão, Barcelona. Namun Fernando Santos akan lega menyadari bahwa ia akan kehilangan hanya 9 orang saja, meskipun seluruhnya pemain terkenal dan sangat penting bagi tim, tetapi masih memiliki sebagian besar skuad untuk diterjunkan ke Euro 2020, di mana mereka akan mempertahankan piala yang mereka rebut pada turnamen Euro 2016. Masih ada sejumlah nama terkenal tersisa seperti Rui Patricio dari Wolves di bawah Mister, kemudian Andre Silva, Eintracht Frankfurt, dan Pedro Neto, Wolves di lini depan, Ruben Neves dan João Moutinho, keduanya lagi-lagi gelandang Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris, selain Danilo Pereira dari PSG dan Sergio Oliveira dari FC Porto. Kemudian Nuno Mendes, Sporting Lisbon, dan Jose Fonte dari Lille di lini belakang. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong adalah 2 nama paling terkenal dari tim nasional Belanda. De Oranje mungkin akan tertawa paling lebar jika skorsing UEFA terhadap para pemain yang terlibat dalam Liga Super Eropa akhirnya dijatuhkan pada Jumat 23 April 2021. Itu karena ketergantungan mereka yang minimalis pada Liga Inggris, di mana 6 tim Premier League terlibat sebagai pendiri Liga Pemberontak itu. Betul bahwa ada bek tengah Liverpool Virgil van Dijk sebagai salah satu dari sedikit pemain Belanda di Liga Inggris. Tapi statusnya yang tengah cedera akan membuatnya tidak banyak artinya bagi Oranje, kalaupun dia termasuk satu dari 8 pemain yang terkena skorsing. Alexander Čeferin, seorang pengacara asal Slovenia yang menjadi presiden UEFA, sudah mencanangkan tekadnya untuk menjatuhkan sanksi pada 12 klub pemberontak yang mendirikan European Super League, pesaing dari Liga Champions saat ini, dan pada saat yang sama akan memundurkan liga-liga elit Eropa menjadi kasta kedua karena para penonton akan tersedot ke kompetisi baru tersebut. 12 klub sepak bola pendiri Liga Super Eropa itu adalah Real Madrid dan Barcelona, serta Atletico Madrid di La Liga, kemudian Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur di Premier League, serta trio klub terbesar di Serie A, Juventus, Inter, dan Milan. Daftar 8 nama pemain oranye yang berpotensi absen membela tim nasional pada turnamen Piala Eropa Juni 2021 serta kualifikasi Piala Dunia 2022 adalah Virgil van Dijk dari Liverpool, Frenkie de Jong Barcelona, Matthijs de Ligt Juventus, Georginio Wijnaldum Liverpool, Donny van de Beek Manchester United, Steven Bergwijn Tottenham, Stefan de Vrij Inter, dan Nathan Ake Manchester City. Sebagian besar pemain De Oranje merumput di Liga Belanda atau di klub-klub yang lebih kecil di Liga Inggris, seperti misalnya Tim Krul dari Norwich City, Martin Stekelenburg, Ajax Amsterdam, dan Marco Bizot, AZ Alkmaar.
Demikian juga Patrick van Aanholt, Crystal Palace, Daley Blind, Ajax, dan Kenny Tete, Fulham. Selain itu, gelandang Davy Klaassen di Ajax, serta mantan pemain The Reds, Ryan Babel di Galatasaray. Luuk de Jong di Sevilla, Memphis Depay di Olympique Lyon, dan Steven Berghuis di Feyenoord. Sejumlah pemain yang akhir-akhir ini dipanggil masuk ke tim nasional Belanda juga banyak yang berasal dari luar 12 tim pendiri Liga Super Eropa itu. Mereka antara lain adalah penjaga gawang Jasper Cillessen, Valencia, Hans Hatteboer, Atalanta, Kevin Strootman, Genoa, Quincy Promes, Spartak Moskow, Wout Weghorst, Wolfsburg, selain Timothy Fosu-Mensah, Bayer Leverkusen. Paul Pogba, Hugo Lloris, N'Golo Kante, Olivier Giroud, dan Antoine Griezmann adalah beberapa contoh pemain dari klub penyokong Liga Super Eropa. Kemudian juga Anthony Martial, Ferland Mendy, Raphael Varane, Blaise Matuidi, dan Samuel Umtiti. Juga Clement Lenglet, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, serta Thomas Lemar. Selain mereka, masih ada nama-nama lain seperti Adrien Rabiot dari Juventus, serta Kurt Zouma dari Chelsea. Juga jangan dilupakan Ousmane Dembele dari Barcelona yang bangkit akhir-akhir ini. Itu bisa merampas 11 pemain terbaik yang dimiliki oleh Le Bleu. Sang manajer Didier Deschamps bisa dipaksa menurunkan pemain kelas kedua mereka seperti Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach dan Nabil Fekir di Real Betis. Kemudian Houssem Aouar dari Lyon, Eduardo Camavinga dan Steven Zonzi dari Rennes, Dayo Upamecano dari Leipzig, serta Corentin Tolisso dari Bayern Munchen. Timnas Prancis juga masih bisa tersenyum karena memiliki Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain, Kingsley Coman dari Bayern Munchen, serta Wissam Ben Yedder yang bermain di Monaco. Di lapangan tengah masih ada Lucas Digne dari Everton, Lucas Fernandes, dan Benjamin Pavard dari Bayern, serta Presnel Kimpembe dari PSG. Gelandang kreatif asal Manchester City, Kevin De Bruyne, adalah salah satu pemain utama yang akan absen jika skorsing UEFA jadi dijatuhkan. Juga kiper Thibaut Courtois dari Real Madrid serta penyerang Romelu Lukaku dari Inter Milan. Tetapi di luar nama-nama itu tidak banyak pemain lain yang akan absen selain Yannick Carrasco dari Atletico Madrid dan Alexis Saelemaekers AC Milan. Juga Toby Alderweireld dari Tottenham Hotspur. 6 pemain saja yang akan absen, tidak seberat timnas Prancis. Turki juga termasuk tidak banyak terpengaruh jika UEFA menjatuhkan hukuman untuk pemain dari 12 klub yang terlibat dalam pendirian Liga Super Eropa. Hanya ada Ozan Kabak, pemain anyar Liverpool, selain Hakan Çalhanoğlu, spesialis bola-bola mati AC Milan. Selain juga Merih Demiral dari Juventus. Mereka bisa menjadi pesaing utama perebutan trofi Euro 2020 seperti yang sudah mereka perlihatkan selama babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Dua raksasa Jerman, Borussia Dortmund dan Bayern Munchen, sudah menyatakan sikap tidak akan ikut-ikutan Liga Super Eropa, yang menjamin lancarnya suplai pemain ke skuad di Mannschaft. Mereka yang akan absen adalah Toni Kroos dari Real Madrid, Marc-Andre ter Stegen, kiper Barcelona, dan Bernd Leno dari Arsenal, selain Antonio Rudiger, Kai Havertz, Timo Werner, dan Ilkay Gundogan. Dengan Inggris, Italia, dan Spanyol banyak melemah, demikian juga Portugal dan Prancis, kini tinggal Belanda, Jerman, dan Turki yang akan mencoba mencuri kesempatan menjadi juara baru Euro 2020. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.